warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah rahimahumullah. Alhamdulillah, karena rahmat Allah SWT, pagi ini kita sekalian telah menunaikan sholat subuh kita secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa limpahkan rahmat, maghfirah dan keberkahan kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan. Dan semoga kita senantiasa dalam lindungan, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah. Tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah kita semua husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW serta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Dan semoga kita termasuk umat yang berada di dalam. Amin. Para sahabat sekalian rahmatullah, kajian subuh pagi ini kami sampaikan tema berburu rahmat Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang telah berhijrah, wa jahadu fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang berharap rahmatnya Allah. Mereka itulah orang-orang yang berburu rahmatnya Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan mereka itulah orang-orang dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jemaah sekalian rahmatullah, di dalam ayat ini ada 3 hal penting yang diungkapkan oleh Allah bagi para pemburu rahmatnya Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah orang-orang yang memiliki semangat untuk berhijrah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh menegakkan dan menjunjung tinggi agama Allah. 3 hal itu bagi mereka yang berburu rahmat Allah akan diperjuangkan dengan penuh kesungguhan. Para sahabat sekalian rahmatullah, kenapa mereka berburu dengan rahmat Allah? Ada 2 hadis yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, semoga Allah meridhai, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, sabbitu wa qaribu wa abshiru fa innahu
la yudkhilu ahadan al-jannah amalu. Saat itu berlaku luruslah, berlaku benarlah, beristiqomahlah kalian di jalan Allah. Wallahi, dan mendekatlah, bertakarublah kalian kepada Allah. Dibi-dibi, merpau-merpau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa absyiru, dan kemilikan ketika orang itu sudah berlaku benar dan kemudian mereka itu betul-betul bertakwa kepada Allah, kepada mereka sampaikan apa yang menggembirakan. Sebab fa innahu la yudkhilu ahadan al-jannah amal. Karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, seseorang tidak masuk ke dalam surga hanya karena semata-mata amal. Oh, para sahabat kemudian menyampaikan pertanyaan kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyadallahu wa birahmatin bimaghfiratin wa rahmah. Hanya saja saya ini senantiasa diliputi, senantiasa dikaruniai maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis muttafaq. Dari sini para sahabat sekalian, dapat kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya seseorang masuk ke dalam surga bukan semata-mata karena amalnya, tapi karena rahmatnya. Akan tetapi kita juga sadar bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah bukan berarti tanpa amal. Amal itulah yang menjembatani kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Tentu amal yang benar, amal yang soleh, amal yang sesuai dengan tuntunan Allah. Itulah sebabnya di dalam ayat yang kami bacakan tadi itu, amal-amal yang harus dijaga dan diperjuangkan adalah keimanan yang sudah melekat kuat pada diri kita masing-masing, lalu dibarengi dengan semangat untuk berhijrah. Kemudian kepada itulah dengan semangat untuk berjihad, bersungguh-sungguh di dalam menegakkan dan menjadi agama. Para sahabat sekalian, sementara di dalam hadis yang lain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yunji ahadan minkum amalu. Seseorang di antara kalian tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa mendapatkan surga Allah hanya semata-mata karena amalnya. Wala anta ya Rasul, para sahabat menyampaikan, apakah termasuk juga panjenengan pula ya Rasul? Wala, betul termasuk juga saya. Illa ayyadallahu wa kecuali karena saya ini senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Sebab itu sabtu berlaku luruslah, berlaku benarlah kalian, istiqomah kalian di jalan Allah. Hadis muttafaq. Para sahabat sekalian rahmatullah, dalam ayat 218 di surat Al-Baqarah yang pertama Allah menyebut innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman. Iman itu berasal dari kata amanun, imanun atau iman, yang berarti membenarkan. Tetapi tidak cukup hanya sekedar membenarkan, namun harus juga dibarengi ketaatan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, pada saat sekarang, karena ketika seseorang itu telah menyatakan beriman kepada Allah, itu belum dinyatakan cukup selagi belum ada ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan syariat Allah. Para sahabat sekalian, di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 14, ketika sekelompok orang Arab gunung menghadap kepada Nabi kemudian menyatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman.
Pernyataan mereka itu diketahui oleh Allah karena Allah itu Maha tahu apa yang dilakukan oleh setiap hamba. Allah yang Maha tahu apa yang terkandung dalam seluruh hati setiap hamba. Maka kemudian Allah turunkan ayat itu agar Nabi menjelaskan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat Allahu aman. Setelah orang-orang gunung itu menyatakan di hadapan Nabi, ya Rasulullah kami telah beriman. Kemudian Allah yang Maha Tahu memerintahkan kepada Nabi, Muhammad, jelaskan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, lantuk ini kamu itu belum layak untuk menyatakan beriman. Kamu belum pantas untuk menyatakan beriman. Kamu itu belum beriman. Walakin qulu Islam, tapi cukup kamu katakan kami telah Islam, kami telah tunduk, kami telah takut. Apa sebabnya? Mereka dinyatakan belum layak menyatakan iman. Walau ma'ayat iman itu. Sebab iman yang dinyatakan itu belum menembus tubuh hatinya yang dalam. Iman yang diomongkan itu masih berpusat di lesan, masih berputar di lesan, belum tembus tubuh hati. Karena para jamaah sekalian, ketika seseorang menyatakan keislamannya, pertama kali mereka harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah itu harus ada pembinaan keimanan supaya syahadat yang telah diucapkan itu betul-betul mengguncang umat itu. Kalau sudah mengguncang umat, kalau sudah dibalik yang benar yang mapan, maka berikutnya harus ada bukti ketaatan. Apa bukti ketaatannya? Menunaikan sholat. Ketika Ramadan telah tiba, menunaikan ibadah puasa. Ketika rezekinya sudah mencapai nisab, membayar zakat. Ketika punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah haji, dan begitu seterusnya. Itu bukti keimanan. Jadi ketika seseorang baru menyatakan Islam, itu harus ada proses berkelanjutan dalam arti pembinaan keimanan. Makanya di masa Nabi SAW, ketika Nabi menerima wahyu pertama, Nabi itu masih terus dalam proses berbenah dengan keimanan. Begitu pula dengan ketika orang-orang yang telah menyatakan Islam, maka mereka terus digembleng oleh Nabi keimanan. Dan gemblengan itu tidak cukup sehari, 2, 3, 4, 5 hari, tapi bertahun-tahun. Kurang lebih Nabi telah melakukan pembinaan keimanan selama juga 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun itu terus dilakukan pembinaan. Bahkan para jamaah sekalian tertentu, perintah sholat itu turun setelah Nabi SAW menunaikan Isra Mi'raj. Begitu Nabi menunaikan Isra Mi'raj, sepulang dari Isra Mi'raj, kemudian para sahabat pun masih gonjang-ganjing. Karena Isra Mi'raj itu perjalanan yang luar biasa. Isra, perjalanan Nabi dari Mekah menuju Palestina. Kalau kita lihat di Google itu kira-kira kurang lebih 2000 km. Kurang lebih 2000 km. Nah, belum lagi kemudian ila Sidratil Muntaha. Sementara perjalanan Nabi itu hanya semalam. Maka pada saat itu menimbulkan tanda-tanda besar tentang Muhammad. Begitu kira-kira pertanyaan yang bergumam di dalam para sahabat. Tetapi kalau ketika info itu menyebar, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendengar, pertanyaannya Abu Bakar As-Siddiq sederhana, sama Rasulullah. Yang ngomong Muhammad, kalau yang ngomong Muhammad aku percaya. Itulah sebabnya kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan. Jadi
Jadi para sahabat sekalian dalam Allah sementara peristiwa Isra itu berjalan atau berlangsung setelah Nabi Muhammad menyampaikan dakwah 12 tahun. Berarti selama ini proses pembinaan iman yang terus berlangsung. Kalau misalnya perintah sholat itu langsung datang, kira-kira orang belum tentu kemudian siap untuk menerima, sementara imannya belum tentu. Itulah sebabnya maka para sahabat sekalian Allah, ketika orang-orang Arab, sekelompok orang-orang Arab yang menyatakan aman, kami telah beriman, maka keimanan mereka itu di hadapan Allah belum dinyatakan sempurna sehingga Nabi diperintah untuk menjelaskan kepada mereka, ulang tu'min, katakan masyarakat kepada mereka, kamu belum pantas, belum layak menyatakan beriman. Walaupun qul aslam, tapi cukup kamu katakan kami telah Islam, kami telah patuh, kami telah tunduk. Mengapa demikian? Bahwa yang beriman di qulubikum, sebab iman itu belum menembus seluruh hati. Kalau kemudian kamu itu sudah membuktikan ketaatan dan kepatuhan, maka pada ayat berikutnya dikemukakan wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'un. Kalau kamu itu taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, dalam arti yang sesungguhnya melaksanakan perintah-perintahnya dan menjaga larangannya. Nah ini bisa kita tangkap pemahamannya dari situ, berarti belum ada ketaatan dan kepatuhan kepada mereka. Mereka masih dalam batas tunduk, dalam batas patuh, menyerah, menyatakan Islam. Tapi berikutnya perlu ada proses pembinaan secara intensif, saling mendalam. Kalau taat dan patuh kepada Allah, la yalidkum min a'malikum syai'un. Amalan-amalan, aktivitasmu, apapun yang kamu lakukan, tidak akan berkurang sedikit pun kebaikannya. Oleh sebab itu, kalau kamu masih merasa ada diselimuti dengan kesalahan dan dosa, maka mohon ampun kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim, sebab Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, para jamaah sekalian, kemudian pada ayat berikutnya Allah menegaskan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya yang dikatakan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak syak, tidak ragu-ragu, tidak mamang, tidak bimbang. Dengan kata lain, mantap benar, yakin benar. Tidak ada apa yang namanya kemamangan sedikit pun di dalam hati. Lalu keimanan itu dibuktikan dalam bentuk ketaatan, melaksanakan perintah dengan bersungguh-sungguh, melaksanakan perintah Allah, menjauh larangan Allah. Lalu termasuk juga di dalamnya ketika sudah punya kemampuan misalkan bayar zakat, infak, bersolat. Para sahabat sekalian, kalau semua itu sudah dibuktikan, itulah bukti keimanan yang benar, dan mereka itu orang-orang yang benar. Itulah sebabnya para sahabat sekalian Allah, maka iman yang sudah bersemayam di dalam hati kita masing-masing itu harus kita jaga. Harus kita jaga, harus kita kawal, dan terus kita tingkatkan menjadi yang lebih baik. Karena Allah berpesan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian bisa menjaga keimanan, tidak dinodai dengan kezaliman, tidak dicampur adukan dengan kezaliman, yaitu dengan syirik. Ulaika lahumul amn, mereka orang yang selamat dari Allah wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, karenanya maka Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat-sahabat. An Nabi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW,
jadidu iman. Rasul berpesan, perbarui iman, tata kembali iman. Oh, ya Rasulullah, wa kaifa jadidu iman? Mereka merasa bertanya, wahai Rasul, bagaimana cara kami memperbarui keimanan kami? Menata kembali keimanan kami? Oh, aktif min qauli la ilaha illallah. Perbanyakkan kalian membaca la ilaha illallah. Para sahabat sekalian berdoa, kalimat la ilaha illallah yang lazim disebut dengan kalimat tauhid itulah yang diperjuangkan oleh para rasul sampai dengan Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW mengajak setiap orang untuk bertauhid kepada Allah, tidak menghamba kecuali kepada Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada orang yang patut diibadahi secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahmatullah, di samping harus terus menjaga keimanan, maka orang-orang yang berburu rahmat Allah itu harus punya semangat untuk belajar. Secara bahasa hijrahnya pindah. Para jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW pertama kali menyampaikan dakwah di muka, tantangan dan ancaman datang terus-menerus. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah yang belum beriman, bukan saja memberikan ancaman, tetapi sudah pada tingkat akan melakukan pembunuhan. Karena kemudian di awal Nabi menyampaikan dakwah, di kalangan sahabat Nabi ada yang diperintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah. Bahkan Nabi sendiri juga pernah hijrah ke Taif karena saking sangatnya ancaman mereka. Pada puncaknya kemudian Nabi SAW dalam rangka untuk menjaga keimanan sekaligus merawat keimanan para sahabat-sahabatnya dan sekaligus mendapatkan kelapangan dalam menyampaikan dakwah atas beliau hijrah ke Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ternyata tidak semua orang yang sudah menyatakan Islam ikut hijrah. Ada sebagian orang yang tidak mau hijrah, masih tetap tinggal di Mekah. Karena mereka tetap tinggal di Mekah, diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, oh ini orang-orang yang sudah menyatakan Islam, diancam, diultimatum, agar mereka tidak melaksanakan syariat Allah, agar mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Bahkan mereka diminta untuk bergabung dengan kaum muslimin. Nah, karena yang para sahabat sekalian Allah, maka pada saat perang Badar terjadi, perang Badar itu perang yang dahsyat. Jumlah pasukan Nabi itu kurang lebih 313 orang menurut tarikh Nurulnya. Sementara pasukan kafir Quraisy kurang lebih 1.000. Orang-orang Islam yang tidak ikut hijrah dipaksa untuk bergabung dengan mereka, memusuhi Nabi. Saat pertempuran terjadi pada saat sekalian Allah, maka orang-orang yang tidak ikut hijrah itu ada yang gugur karena terkena senjata. Dalam kondisi seperti itu, kemudian Allah turunkan ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan famuhajiru fiha. Fa ulaika ma'ahum jahannam sa'at masir. Surat An-Nisa ayat 97. Orang-orang yang dimatikan, diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menggolimi dirinya sendiri, banyak menganiaya dirinya sendiri. Mereka dikatakan menganiaya dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka sudah menyatakan Islam, tapi tidak bisa melaksanakan syariat, tidak menunaikan sholat, dan bahkan mereka bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy untuk memusuhi Nabi. Walaupun dalam kondisi yang amat sangat paksa. Nah, karena
Fima kuntum. Oh, fima kuntum. Bagaimana keadaan kamu ketika itu? Oh, kunna mustaqimina. Dulu kami adalah orang-orang yang tertindas. Kami orang-orang yang tidak berdaya. Kami tidak bisa menghadapi kenyataan yang terus-menerus dipaksakan kepada kami. Nah, pada saat sekarang Allah, karena mereka tidak bisa memberikan semangat, tidak bisa bertauhid kepada Allah secara maksimal. Itulah sebabnya maka orang-orang itu dikatakan dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri. Orang mereka menyampaikan takut Abdullah wasiat. Bukankah buminya Allah itu lurus? Kalau kamu memang merasa di tempat yang kamu tempati itu tidak bisa melaksanakan syariat Allah, kamu dipaksa, kamu ditindas, kamu tidak hijrah. Kalau haji harusnya kamu hijrah. Ya, harusnya kamu hijrah seperti yang lain-lain telah hijrah. Nah, pada saat sekarang karena mereka tidak berhijrah dan mereka terkurung dalam keadaan mendolimi dunia sendiri, fakulah jika mampu menjaga. Maka mereka adalah orang-orang yang oleh Allah ditempatkan di dalam neraka. Kemudian neraka jahanam adalah tempat kembali yang paling jelek. Para sahabat sekalian, nah ketika ayat ini turun kepada Nabi, maka para sahabat yang mengetahui ketika melihat ada orang-orang Islam yang terkurung dalam perang Badar itu, maka kemudian kasih info kepada orang-orang Islam yang belum sempat hijrah supaya segera berhijrah. Maka pada saat sekarang mereka berupaya untuk bisa melakukan itu, walaupun dibayangi dengan ketakutan yang luar biasa. Nah, pada saat sekarang karenanya kepada orang-orang yang telah menyatakan iman, kalau misalnya mereka di tempat mereka itu berada belum bisa menunaikan ketaatan dan takut kepada Allah, mereka harus hijrah. Mereka harus berpindah tempat. Tidak ada argumen di hadapan Allah bahwa tidak bisa melaksanakan. Karena di satu tempat ketika mereka itu tidak bisa melaksanakan ketaatan, masih ada peluang lain yaitu pindah ke tempat lain, cari wilayah seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat-sahabat. Nah, para sahabat sekalian Allah, tetapi ketika Mekah itu sudah dikuasai oleh Nabi dan para nabi, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis muttafaqun alaih, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah SAW, la hijrah ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu. Artinya setelah Mekah itu aman. Karena begitu Mekah dikuasai oleh Nabi dan orang yang beriman, maka Mekah itu menjadi aman. Tidak ada ancaman, tidak ada penindasan. Dalam kondisi seperti itu, maka berarti orang yang bebas melaksanakan ketaatan. Maka setelah situasi seperti itu, Nabi menyatakan, la hijrah ba'dal fath. Tidak ada kewajiban untuk hijrah sesudah Fathu. Walakin jihadun waniyah. Yang ada sekarang adalah bersungguh-sungguh menegakkan dan menjunjung tinggi agama Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, menata hati, menata niat supaya mendapatkan keridhaan. Walau begitu, baik dasar itu kalau misalnya ada panggilan untuk berangkat ke medan perang, itu maka kamu harus berangkat. Hadis muttafaq para sahabat sekalian. Pada hadis yang lain, an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rasul mengatakan yang namanya orang Islam itu adalah orang yang bisa menjamin keselamatan sesama Islam dari omongannya dan dari tindakannya. Dengan kata lain, orang-orang Islam itu harus bisa menjaga omongannya supaya tidak menyakiti orang Islam yang lain dan tidak pula melakukan tindakan kekerasan kepada orang Islam yang lain. Terus sebabnya, maka pada hadis yang lain Nabi mengatakan, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudaranya orang Islam. Sesama Muslim bersaudara,
tidak boleh menggolimi, tidak boleh merendahkan, tidak boleh mencemooh dan seterusnya. Nah, kemudian lebih lanjut hadis yang saya sampaikan tadi itu, lalu Nabi menyatakan wal muhajir, dan yang namanya orang yang berhijrah itu adalah man ajar Allah, yaitu orang-orang yang berhijrah meninggalkan larangan Allah dan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah. Nah, para sahabat sekalian Allah, sejalan dengan pergantian tahun baru Hijriah ini, maka ayo kita sama-sama berupaya untuk lebih giat lagi dalam menata kembali keimanan kita, dalam meluruskan kembali keyakinan kita, menjaga keimanan kita sampai dengan akhir hayat kita, supaya kita nanti menghadap kepada Allah dengan husnul khotimah. Yang ketiga, para sahabat sekalian, belum cukup dengan yang kedua, tetapi harus barengi dengan semangat berjihad bersungguh-sungguh di dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama. Wajah fi sabilillah, dan bersungguh-sungguh di dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama. Makanya di dalam rumusan maksud dan tujuan perserikatan di sana itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Jadi rumusan itu tidak main-main. Rumusan itu simpel, jelas, tegas, ya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Artinya melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Kalau perintah dan larangan agama itu sudah dilaksanakan benar, maka pastilah di sana akan muncul kehidupan masyarakat Islam yang sebenarnya. Nah, bersama sekalian Allah, karenanya maka kepada orang-orang yang telah menyatakan Islam, di samping mereka berkenan dengan keimanannya, memiliki semangat untuk berhijrah, tapi di sisi lain harus ada kesungguhan. Harus ada kesungguhan. Tidak boleh kemudian menganggap dirinya sudah iman, dirinya sudah Islam, sudah sholat, kemudian sudah puasa, sudah bayar zakat. Lantas apakah itu sudah menjadi jaminan bakal masuk surga? Nanti dulu. Ya, nanti dulu. Di dalam surat Al-Imran 140 Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walau ma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus. Apakah kalian sudah merasa bahwa diri kalian akan masuk surga? Jangan dulu. Ya. Jangan punya perasaan itu selagi belum terbukti di hadapan Allah. Walau ma ya'lamillahu alladziina jahadu. Siapa di antara kalian yang betul-betul berjuang berkata dan menjunjung tinggi agama, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan. Dan dilanjut oleh Allah, tidak cukup hanya dengan jalan, tapi harus berbalik dengan wayaklah masyarakat. Siapa di antara kalian yang betul-betul sabar, sabar punya arti tahan banting, tahan uji, tidak gampang frustasi, tidak gampang putus asa. Itu semua. Nah, karenanya para sahabat Allah, maka ketika kita telah menyatakan beriman kepada Allah, kemudian kita tidak lanjuti dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, infak sedekah dan lain sebagainya, ya, oleh Allah itu belum dipandang sungguh-sungguh keimanannya selagi belum ada upaya maksimal dalam menegakkan dan menunjukkan agama Allah, dan belum tampak siapa di antara kalian yang betul-betul sadar. Itu tentang jannah walau maya alhamdulillah alladziina jahadu minkum wa ya'lamus. Surat Al-Imran 140. Jadi perlu ada bukti kesungguhan di antara, dan yang bisa menjawab kesungguhan kepada diri kita sendiri. Aku bisa mengendak jadi orang mukmin. Aku bisa mengendak jadi orang muslim. Artinya teman-teman sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan menjaga larangan, bukan cuma sekedar sakit. Dan keislaman, keimanan yang ada pada kita itu tidak boleh dimonopoli sendiri, tapi juga harus disampaikan. Itulah sebabnya maka misi Nabi itu
adalah bahwa asalnya dari rahmatan lil alamin, membawa rahmat untuk seluruh alam. Jadi ketika kita misalnya telah menyatakan Islam, kemudian kita melihat ada teman kita, ada saudara kita melakukan tindak kekhilafan, jangan kemudian harus dibiarkan. Kewajiban kita adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, menyampaikan saling berpesan dalam kebenaran. Itu juga belum cukup kalau tidak dibarengi dengan watawassaw bis sabr. Nah, karenanya para saudara Allah, maka dalam memasuki era baru di tahun 1447 ini, semangat untuk meningkatkan kualitas iman, semangat untuk berhijrah, semangat untuk menegakkan dan tinggi agama Allah harus terus kita tingkatkan. Sebab dengan itulah menurut keterangan Allah, ulai yarjuna rahmat. Para sahabat sekalian, ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan dalam surat An-Nisa 65. Allah menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayat ini terkait dengan dua sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Zubair dan seorang sahabat Ansar yang berselisih terkait dengan masalah air. Orang Ansar meminta air kepada Abdullah bin Zubair untuk mengairi lahannya. Abdullah, saya minta airnya untuk mengairi lahan saya. Kata Abdullah bin Zubair, baik, tapi tunggu ya, saya tak mengairi lahan saya. Nah, ketika yang demikian itu terjadi, kemudian ini tidak terima si sahabat Ansar ini. Lantas Abdullah bin Zubair matur kepada Nabi, ya Rasulullah, terjadi seperti ini. Lalu saya katakan begini, apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Zubair itu dibenarkan oleh Nabi. Ketika Nabi benarkan sikapnya Abdullah bin Zubair, sahabat Ansar tidak terima. Dalam bahasa sederhananya begini, lalu pancen sih melalui makanya dibela. Rasulullah kemudian langsung mengarah wajahnya, kemudian menegaskan kepada Abdullah bin Zubair, supaya Abdullah bin Zubair air dulu ladangmu, baru setelah itu alirkan kepada saudara. Maka kemudian atas dasar peristiwa itu Allah turunkan ayat ini. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Maka demi Tuhan, tidaklah dikatakan orang itu beriman selagi tidak mau bertahkim, tidak mau menerima keputusan yang telah kamu putuskan. Jadi ketika orang itu menerima keputusan Nabi, ya, itulah orang yang betul-betul taat dan patuh kepada. Ketika Nabi memutuskan suatu perkara, kemudian mereka lantas menolak, maka sekalipun dia menyatakan beriman kepada lewat ayat ini, dinyatakan la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Mereka dinyatakan sama halnya dengan tidak beriman, sampai kemudian tidak ada ganjaran di antara mereka. Pada saat sekali dalam Allah, "Tsumma yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita." Jadi ketika mereka itu berselisih, ya, kemudian mendapatkan keputusan dari Nabi, maka mereka itu baru dinyatakan beriman. Kalau kemudian di dalam dirinya tidak ada sesuatu yang mengganjal, tidak ada sesuatu yang meragukan, tidak ada syak. Pokoknya keputusan Nabi itu benar-benar nampak, benar-benar. Ya. Jadi, wajib dibuka seliman dan mereka betul-betul secara utuh menerima keputusan, tidak kemudian ada gerunjelan di dalam perbuatan. Jadi pada saat dari sini kita perlu bertanya, ketika kita telah menyatakan beriman kepada Allah, kemudian suatu
saat kita melakukan sebuah tindakan, yang tindakan itu hilang, tidak tepat, tidak sesuai dengan petunjuk agama, kalau ada orang yang mengingatkan, sebenarnya udah cukup benar itu ayatnya, ini betul. Tapi ngeyel, nah ini apa itu namanya? Perlu kita pertanyakan kembali lewat ini. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ketika orang berselisih dalam persoalan yang menyangkut masalah keimanan, kemudian mereka itu tidak bisa menerima keputusan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka yang demikian itu oleh Allah dikatakan belum sempurna iman atau bahkan belum dianggap beriman, sampai kemudian yang bersangkutan menerima secara total apa yang telah dinyatakan oleh Allah dan Nabi SAW. Pada saat sekalian Allah, karenanya maka sekali memasuki tahun baru 1447 Hijriah sekarang, semangat untuk belajar harus kita tingkatkan. Kalau misalnya seseorang berada dalam satu tempat merasa tidak nyaman dalam hal melaksanakan syariat Allah, wajib dia belajar di tempat yang lain. Ketimbang yang bersangkutan di tempat itu tidak bisa melaksanakan syariat Allah. Tetapi ketika situasi sudah aman, tidak ada argumen, tidak ada alasan untuk tidak bisa melaksanakan, maka orang yang beriman ketika berada di suatu wilayah yang sedang aman dari wilayah orang-orang di luar Islam, wajib melaksanakan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah secara maksimal. Itulah yang namanya hijrah wal muhajir man hajara ma Allah. Yang namanya orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan Allah dan berupaya maksimal untuk bisa melaksanakan perintah Allah dan secara ikhlas berupaya untuk mendapatkan itu. Dengan begitu maka insya Allah rahmat Allah akan bisa diraih. Mudah-mudahan bermanfaat pada banyak. Maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.